Guys, pernah nggak sih kamu mikir, apa yang sebenarnya ada di pikiran dia pas dia sadar kalau kamu nggak bakal balik lagi? Maksudnya, waktu kamu nggak kirim pesan lagi, nggak cek story-nya, nggak ngejar-ngejar lagi, dan akhirnya hilang begitu aja. Saat itu, apa yang dia rasain? Jangan-jangan dia mikir kamu lagi takut, nggak pede, atau lagi nyari perhatian dari orang lain. Tapi sebenarnya, enggak. Yang dia rasain itu bukan sedih, tapi takut. Ya, takut banget. Karena saat itu, dia sadar kekuasaan udah bergeser. Dulu, kamu adalah jaring pengaman buat dia. Cadangan kalau semuanya nggak berjalan sesuai keinginannya. Kamu adalah orang yang dia andalkan buat nangkep emosinya, buat curhat, atau sekadar cari pengakuan. Tapi sekarang, kamu malah hilang kayak hantu, kayak nggak pernah ada. Kalau dulu dia mikir, kalau aku nggak dengar kabar dari dia, aku bakal ngejar. Atau, kalau dia diam, aku harus cari dia. Sekarang semuanya berubah. Dia berharap kamu balik lagi, minta maaf, bikin pesan panjang penuh perasaan, berusaha balikin semuanya. Dia mikir, kalau aku sabar, dia bakal balik kayak biasanya. Tapi kenyataannya, kamu nggak lakukan itu. Malah, yang kamu lakukan justru bikin dia makin takut. Kamu hilang, bener-bener hilang dari hidupnya. Bukan karena main-main, tapi karena kamu sadar. Kamu akhirnya paham bahwa ngejar orang yang udah ngelepas kamu itu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Menyerah nggak selalu buruk. Kamu capek banget ngejar, dan akhirnya kamu sadar. Ngejar orang yang nggak mau lagi sama kamu itu sama aja kayak menyerah. Dan kamu nggak mau lagi kayak gitu. Di sini aku mau ceritain, apa yang sebenarnya terjadi saat kamu memutuskan buat nggak balik. Ada beberapa momen psikologis yang bikin semuanya jadi lebih jelas. Pertama, dia mikir kamu bakal balik. Dia berharap kamu yang bakal ngejar dia lagi, mikir kamu yang bakal patah duluan. Dia mikir, kalau aku diam, pasti dia nggak tahan, pasti dia cari aku lagi. Tapi kenyataannya, kamu nggak cuma diam, malah hilang secara mental dan emosional. Kamu nggak berdebat, nggak coba buktiin diri. Kamu justru ngasih dia keheningan penuh arti. Keheningan itu bikin dia mikir, apa aku nggak lagi penting? Apa aku nggak lagi berarti buat dia? Dan keheningan itu jadi suara paling keras buat dia. Karena kamu nggak lagi main game yang dia sendiri yang buat, dan itu bikin dia nggak nyaman. Kedua, pikiran dia yang duluan hancur. Dia mikir, aku kehilangan cinta. Padahal yang dia sesali itu bukan soal perasaan, tapi hilangnya kendali atas dirinya sendiri. Dia tahu tombol-tombol apa aja yang harus dipencet, kapan harus dingin, kapan harus memberi harapan kecil, kapan harus mundur supaya kamu ngejar. Tapi, pas kamu berhenti, nggak lagi main sama dia, itu semua mulai runtuh. Dia takut, mulai ragu, ngecek HP lebih sering, mikir, apa aku lagi nyakitinya? Kenapa dia nggak lihat storyku? Kalau kamu mandiri dan nggak bergantung, itu bikin keheningan yang keras banget. Dan dalam keheningan itu, dia mulai merasa nggak lagi dibutuhkan, nggak berarti buat kamu. Itu siksaan terbesar buat dia. Bukan hati yang sakit, tapi ego yang remuk. Kalau kamu nggak merasa sakit tanpa dia, berarti kamu nggak benar-benar tergantung. Kalau nggak merasa kehilangan, berarti dia bukan pusat duniamu. Kalau dia bukan pusat, lalu apa dia sebenarnya? Disinilah kamu sadar. Nggak perlu semua drama, nggak perlu berbuat apa-apa lagi buat nunjukin nilai diri. Karena nilai itu nggak harus diucapin, cukup dengan diam dan tindakan. Dan itu bikin kamu jadi misterius, bikin dia penasaran dan nggak bisa lupa. Ketiga, keheningan itu bukan kosong, tapi strategi. Dia mikir, kenapa dia nggak ngomong apa-apa? Pasti lagi bingung, lagi luka, lagi nggak tahu mau apa. Tapi yang dia nggak tahu, keheninganmu itu penuh kalkulasi. Kamu memilih buat nggak buang-buang energi ke orang yang nggak hargai. Kamu tahu, setiap pesan yang nggak dibalas cuma bikin waktu terbuang. Jadi, kamu memutuskan buat diam dan biarin jarak bicara sendiri. Dan itu bikin dia takut, karena dia nggak tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang lagi kamu lakukan, siapa yang lagi kamu deketin. Kamu jadi teka-teki yang nggak bisa dia pecahkan.
Ego seseorang nggak suka dibuat bingung, nggak tahu apa yang lagi terjadi. Itu mulai berubah jadi rasa penasaran, lalu obsesi. Disinilah kekuatan diammu keluar. Nggak dengan berteriak, nggak dengan drama, tapi dengan menghilang dan sadar. Kamu nggak perlu lagi membuktikan apa-apa. Keempat, kamu jadi misteri yang nggak bisa dia pecahkan. Awalnya dia mikir, oh, dia bakal nyapa aku duluan. Atau dia cuma main keras buat nunjukin nggak tertarik. Tapi sekarang dia sadar, kamu nggak lagi main-main. Kamu udah move on dan berubah. Nggak ada lagi yang bikin dia takut selain seseorang yang nggak bisa dia tebak. Dia ngecek media sosial, tapi nggak nemuin apa-apa yang bikin dia merasa putus asa. Nggak ada posting sedih, cuman keheningan dan progres. Dan tiba-tiba, kamu bukan lagi orang yang broken kayak yang dia kira. Kamu malah jadi misteri. Dan misteri itu bikin dia nggak bisa tidur, mikir, kenapa dia berhenti peduli? Apakah aku nggak cukup? Dulu dia mikir dia pegang semua kartu. Sekarang, dia nggak tahu permainan apa yang lagi berlangsung. Itu kekuatan dari jarak dan ketidakterdugaan. Kelima, saat kamu jadi dingin, dia malah mulai terbakar. Dia mikir, kalau aku nggak peduli, dia bakal merasa nggak ada apa-apanya, dan aku bakal menang. Tapi kenyataannya, saat kamu dingin, dia yang merasa panas. Karena dia mengharapkan kekacauan, dan kamu malah memberi ketenangan. Dia pengen kamu lemah, dan kamu nggak peduli. Pergeseran emosional ini bikin kekuasaan berbalik. Kamu tahu, emosi itu kayak cermin. Saat kamu hangat dan selalu ada buat dia merasa di atas angin. Tapi saat kamu dingin dan nggak lagi peduli, dia harus berhadapan sama dirinya sendiri. Nggak ada lagi yang bisa dia validasi, nggak ada lagi perhatian, nggak ada lagi kenyamanan. Dan keheningan itu bikin dia merasa kosong, merasa nggak relevan. Sekarang, dia nggak punya akses ke energi kamu dan mulai merasa kehilangan. Keenam, egonya nggak tahan sama ketidakterlibatan. Dia nggak butuh kamu sampai kamu hilang. Tapi begitu kamu nggak muncul lagi, dia merasa kehilangan yang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini, perhatian dan kehadiranmu adalah sumber kekuatannya. Saat kamu ada, dia merasa di atas angin. Saat kamu hilang, dia merasa nggak berdaya. Dia nggak tahu apa yang lagi kamu lakukan, siapa yang lagi kamu deketin, dan apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Dan itu bikin dia panik, bukan karena dia kangen, tapi karena nggak lagi punya kontrol. Dan inilah kenapa kekuatan diam itu penting. Kamu nggak perlu berbuat apa-apa, cukup keluar dari jalur dan biarin dia merasa kehilangan. Ketujuh, kamu ubah rasa sakit jadi kekuatan. Dia mikir, kalau aku sakit, dia bakal runtuh. Tapi sebenarnya, kamu malah berkembang. Kamu ambil semua rasa sakit itu, keheningan, penolakan, kebingungan, dan ubah jadi bahan bakar. Kamu mulai fokus ke diri sendiri. Olahraga, belajar hal baru, meditasi, apapun yang bikin kamu makin kuat. Kamu tenggelam ke dalam dirimu, dan dari situ kamu jadi versi baru yang nggak lagi ngejar-ngejar, nggak lagi berusaha membuktikan apa-apa. Dia melihat dan sadar kamu jadi lebih disiplin, lebih menarik, dan lebih berkuasa atas diri sendiri. Itu nggak pernah dia duga. Dia mikir, dia butuh aku, tapi sebenarnya yang kamu butuhkan adalah jarak dari orang yang dulu kamu jadikan bagian dari hidupmu. Kamu nggak cuma move on, tapi naik ke level berikutnya. Disinilah kekuatan diam dan move on benar-benar nyata. Nggak perlu banyak bicara, cukup fokus dan bertindak. Kedelapan, kamu jadi orang yang nggak bisa dia jangkau. Dan itu bikin dia penasaran banget. Awalnya dia mikir, dia bisa dihubungi kapan aja, atau aku bisa lihat semua kegiatan dia di media sosial. Tapi sekarang, kamu hilang dari radar. Kamu nggak aktif di story, nggak like post, nggak muncul di tempat-tempat yang dia tunggu. Kamu udah pergi, dan di situ kekuatanmu kembali muncul. Kamu jadi langka, sesuatu yang nggak bisa dia tebak lagi. Kamu jadi pertanyaan yang nggak dia punya jawabannya. Dan inilah puncak dari kekuatan diam.
Kamu nggak berusaha buat bikin dia peduli, nggak posting buat perhatian, nggak muncul di tempat-tempat dia harapkan. Kamu malah menghilang, dan itu bikin dia penasaran banget. Kamu jadi orang yang nggak bisa dia tebak, dan itu bikin dia nggak bisa berhenti mikir. Kesembilan, dia ngepoin kamu, tapi kamu nggak peduli. Dia nggak mau ngaku, tapi diam-diam stalking story dan postinganmu. Cari tahu gimana kabar kamu, siapa yang lagi kamu deketin, apa kamu masih sakit hati sama dia. Tapi, yang bikin dia makin gila adalah kamu nggak pernah balas. Kamu nggak pernah nunjukin bahwa kamu still care, nggak pernah nunjukin bahwa kamu mikirin dia. Dan itu bikin dia nggak bisa tidur, karena dia nggak tahu apa yang lagi kamu lakukan, apa yang lagi kamu pikirkan, dan apa yang lagi kamu rasain. Kamu dulu kayak buku terbuka buat dia, tapi sekarang kamu jadi buku yang dia nggak bisa baca lagi. Kamu jadi orang yang nggak lagi bisa dia tebak. Dan itu yang bikin dia nggak bisa berhenti mikir, apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa dia jadi begini? Dan poin terakhir, kepergianmu jadi semacam hukuman buat dia. Awalnya dia mikir, kalau aku nggak ngomong apa-apa, pasti cuma lagi main-main, coba bikin aku cemburu. Tapi seiring waktu, dan saat kamu nggak muncul lagi, dia mulai merasa. Bukan cuma kangen, tapi rindu banget. Kamu tahu, setiap ruangan tanpa energi kamu jadi dingin. Notifikasi dari orang lain nggak bikin dia bahagia, malah bikin dia makin merasa kehilangan. Kalau dulu dia mikir dia punya semua kartu, sekarang dia sadar kamu udah nggak lagi di situ. Dan itu yang paling nyakitin. Saat dia akhirnya sadar, kamu udah nggak di situ lagi. Kalau kamu lagi di posisi ini, ingat aja, kekuatan terbesar itu bukan dari apa yang kamu lakukan, tapi dari apa yang kamu nggak lakukan. Diam, pergi, dan biarkan semuanya berjalan alami. Karena kadang, diam itu bikin orang lain makin nggak bisa tidur. Dan saat mereka nggak bisa tidur, mereka mulai sadar bahwa kamu nggak bisa lagi diatur. Jadi, tetap tegas, tetap fokus sama diri sendiri, dan percayalah, kekuatan diam itu jauh lebih kuat dari segala drama. Kalau obrolan ini bikin kamu mikir, jangan ragu buat share dan komen di bawah. Semoga bisa bikin kamu makin paham bahwa kadang, membiarkan sesuatu hilang itu malah yang bikin kamu jadi lebih kuat. Hidup nggak cuma soal ngejar, tapi soal belajar, menatap ke dalam diri, dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tetap tenang, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.